Selamat pagi pemirsa Lingkar Pagi edisi Jumat 23 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, musim pasang air laut menyebabkan beberapa titik di pesisir kota Semarang diterjang banjirop. Banjirop tampak menggenangi Jalan Usman Jatatin dan area Pelabuhan Tanjung Emas dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Pasang air laut yang menyebabkan banjirop ini berlangsung mulai pada sore hari sekitar pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Bukan kali pertama banjirop wilayah pesisir kota Semarang merupakan agenda tahunan diperkirakan puncak rob terjadi pada akhir Mei ini. Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis R. Cahyo mengingatkan masyarakat agar waspada dengan naiknya pasang air laut terutama pada wilayah pesisir Jawa Tengah mulai dari kota Semarang, Demak, Pekalongan, dan Jepara. Untuk kondisi cuaca saat ini di pesisir utara Jawa Tengah, terutamanya kaitannya dengan banjir pesisir atau rob, memang saat ini merupakan puncak pasang, di mana puncak tersebut terjadi pada siang hari. Hal ini disebabkan saat ini kita menuju ke posisi bulan yang dekat dengan bumi, yaitu perigi. Dengan adanya fenomena tersebut, maka gravitasi antara bumi dan bulan semakin besar, sehingga memicu peningkatan daripada tinggi muka air laut. Tercatat di tempat kami kemarin jam 15.00 di angka 205 cm. Artinya ini cukup tinggi peningkatan karena posisi ketinggian normal muka air laut berdasarkan hasil pengolahan data kami adalah sekitar 130. Dengan ketinggian 205 berarti ada kenaikan muka air laut yang cukup signifikan. Berikutnya memang yang perlu kita waspadai pada akhir bulan dari tanggal 28 hingga tanggal 31, di mana itu terjadi purnama perigi. Artinya posisi bulan memang benar-benar sudah dekat dengan bumi, sehingga pada saat itu biasanya ketinggian pasang air laut akan ada peningkatan. Tapi tetap kita akan memantau perkembangannya. Air laut yang kian naik dan kondisi daratan mengalami penurunan tanah menjadikan kota Semarang masuk pada wilayah Pantura Jawa yang terancam tenggelam. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang Agustina mengaku membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani ancaman tersebut. Pasalnya, ancaman tenggelamnya pesisir utara Jawa juga dialami oleh berbagai kabupaten dan kota lainnya. Jika kita berbicara mengenai milih mana, urusan lingkungan hidup atau urusan penanganan banjir, dua-duanya pasti dipilih. Namun dengan adanya beban yang berat dari proses-proses pembangunan rumah, kemudian ada reklamasi pantai, kemudian ada seawall, ini sebentar lagi ada harbor, pasti kan beban ini bertambah berat. Dan itu secara alami ya, secara otomatis akan membuat penurunan tanah. Nah, apakah kita bisa menahan? Mungkin bisa, tetapi dengan effort yang luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meminta ada berbagai macam kajian, penelitian dan lain sebagainya supaya bisa memperlambat proses penurunan itu. Karena pilihan kita seawall, harbor tol, kemudian yang lain-lainnya yang akan dibangun terus yang dibangun itu adalah untuk proses penanggulangan banjir. Dan reklamasi pantai dan lain-lain itu adalah sebuah kebijakan yang sudah tidak bisa ditarik balik. Karena faktanya juga sudah menjadi perumahan, menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap kasus kekerasan seksual dan pornografi anak yang disebabkan melalui grup Facebook Fantasi Saudara dan Suka Duka. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu kemarin, Tipit Cyber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa dalam kasus ini terdapat korban anak di bawah umur dengan pelaku yang merupakan orang terdekat seperti paman dan tetangga. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap kasus penyebaran konten pornografi anak melalui grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Kasus ini terungkap setelah konten eksplisit dari grup tersebut viral di media sosial sejak 14 Mei 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Barreskrim Polri, Jakarta, Rabu 21 Mei, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji, menjelaskan hingga saat ini Polri sudah menangkap 6 tersangka di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Mereka berperan sebagai admin, pembuat, hingga penyebar konten. Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur, dan grup Facebook Fantasi Saudara ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei 2025. Salah satu tersangka MR diketahui sebagai pembuat grup Fantasi Sedarah sejak Agustus 2024 dan membagikan konten gambar dan video yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Nurul Azizah, menjelaskan bahwa Polri bekerja sama dengan Kementerian PPPA, Pemda, dan LPSK dalam memberikan pendampingan hukum, psikologi, dan rumah aman bagi korban. Maka saya selaku Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Barreskrim Polri melakukan kolaborasi dan berkomitmen penuh terhadap penanganan kasus ini, mengingat keterlibatan perempuan dan anak sebagai korban serta melibatkan keluarga yang memerlukan penanganan khusus dan komprehensif. Masyarakat diimbau untuk melaporkan tindak kekerasan melalui nomor telepon 110 atau SAPA 129 dan tidak menyebarkan konten terkait. Adapun barang bukti yang disita meliputi perangkat elektronik, tangkapan layar media sosial, dan dokumen identitas. Para pelaku dijerat pasal berlapis dari Undang-Undang ITE, pornografi, perlindungan anak, serta tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari bank pemerintah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritek. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan berdasarkan penyidikan terungkap bahwa hingga saat ini kerugian negara dari kasus tersebut mencapai 692,9 miliar. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Ketiga tersangka adalah Diki Sahbandinata sebagai pimpinan komersial dan korporasi Bank BJB tahun 2020. Kemudian Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, dan Direktur Utama Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto. Berdasarkan penyidikan, terungkap kerugian negara sebesar 692,9 miliar rupiah dari total kredit macet senilai 3,58 triliun rupiah. Kredit tersebut diberikan tanpa analisa yang layak dan melanggar aturan perbankan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu malam 21 Mei. Yang pasti penyidik melihat pada hasil yang telah didapat selama penyidikan setelah pemeriksaan terhadap lebih daripada 50 saksi bahwa ini ada niat jahat, ada mens rea,
Ya, yang pertama bahwa uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan. Ya, kemudian bahwa dalam keadaan di mana pemberian kredit dilakukan tidak dilakukan dengan cara tadi kehati-hatian, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi ini diabaikan oleh pemberi kredit. Adapun dana kredit yang diselewengkan tersebut untuk membayar utang dan membeli aset non-profit, bukan untuk modal kerja. Saat ini, kredit tersebut macet dan Sritex dinyatakan pailit. Kejaksaan Agung akan terus mendalami kasus tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada nama baru yang ikut terseret dalam kasus pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng menggelar press conference terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora berinisial MJ beserta sang istri berinisial WP. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yakni mengelabui korban dengan maksud memperoleh barang ataupun uang. Penipuan itu bermula saat korban berinisial W ingin melakukan kerjasama dengan pelaku untuk mencari dan menyediakan pengadaan solar. Pelaku juga mengiming-imingi korban untuk menyiapkan solar industri yang diminta. Akhirnya korban percaya sehingga menyerahkan uang dengan total sebanyak 333 juta yang dibayar secara bertahap. Namun naas, barang yang dijanjikan nihil atau tidak ada bentuknya sama sekali. Atas kejadian ini, polisi menerapkan pasal penipuan dengan penggelapan 378 dan 372 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Jadi di bulan Agustus 2022, korban atas nama W, seorang ASN, dia bekerja sama dengan pelaku M dan W untuk mencari dan menyediakan solar. Ya. Pelaku M dan WH berjanji dan menyiapkan akan menyediakan solar industri yang diminta oleh saudara W. Kemudian pelaku menyatakan bahwa mereka merupakan pegawai dari salah satu perusahaan, ya, PTT. Nah, kemudian saudara W ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh para pelaku sehingga menyerahkan uang, ya, dengan total sebanyak 333 juta, ya, secara bertahap. Namun ternyata uang tersebut dan barang yang dijanjikan solar itu tidak ada bentuknya sama sekali. Dan uang ini diketahui untuk kepentingan pribadinya mereka. Dan jadi kerugian sebanyak 333 juta. Dalam pelaksanaannya, ini mohon maaf, tersangka berupaya untuk mempergunakan pihak ketiga, ya, untuk menekan korban agar menyelesaikan hutangnya, ya, maksudnya supaya korban tidak menagih hutang, ya, menggunakan pihak ketiga menekan agar pihak ketiga ini menekan korban untuk tidak menagih hutangnya, sehingga korban merasa mengalami kerugian. Kemudian juga kami sampaikan bahwa tersangka ini M dan W, ya, salah seorang oknum dari Ormas, ya. M ini adalah salah seorang oknum Ormas PP, ya. Kemudian dan juga merupakan residivis. Ada 2 kasus yang telah ditindaklanjuti dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga yang bersangkutan pernah ditahan, ya, di lapas, termasuk juga istrinya, ya. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan hadir kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, selama 10 hari pelaksanaan operasi preman yang digelar Polres Kendal jajaran kepolisian berhasil mengungkap 6 kasus kriminal. Operasi ini menyasar berbagai bentuk kejahatan jalanan mulai dari pencurian, tawuran, pencurian dengan pemberatan hingga kepemilikan senjata api rakitan. Operasi dilaksanakan setiap malam mulai pukul 9 malam hingga pagi hari oleh jajaran Polsek dan Polres Kendal. Hasilnya aparat berhasil mengungkap sejumlah kasus yang meresahkan masyarakat. Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar menyampaikan operasi serentak selama 10 hari tersebut berhasil mengungkap 6 kasus dari berbagai jenis tindak kriminalitas. Barang bukti yang diamankan antara lain celurit panjang, senjata api rakitan, senjata tajam lainnya, mesin pemotong rumput, serta alat elektronik berupa speaker aktif. Sejumlah tersangka turut diamankan dalam operasi ini, namun beberapa di antaranya tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena masih di bawah umur dan terlibat dalam kasus tawuran. Sementara itu, pemilik senjata api rakitan masih dalam status daftar pencarian orang (DPO) setelah melarikan diri saat dilakukan penggerebekan wilayah Sukorejo. Waktu karena memang masih didalami, karena juga baru tadi subuh baru kita amankan, jadi masih butuh waktu dan waktu kalau nanti sudah pengembangan rekan-rekan dari Satreskrim melakukan pembedaan ke rumah pelaku, tapi yang pelakunya sendiri masih belum kita temukan, artinya melarikan diri pada
tapi kita menemukan BB barang bukti sentiran 100. Mohon doa dari hukumannya. Terkait dengan tawaran dan balap liar ya, tawaran dan balap liar. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa Polres Kendal ini tes setiap menghadapi libur ataupun hari besar, kita itu selalu melaksanakan namanya apel skala tes, apel skala besar yang melibatkan seluruh fungsi untuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tawuran maupun balap liar. Jadi kalau rekan-rekan mau melihat ya monggo silakan, itu jam 11 malam dan itu kontinuitas sampai dengan pagi. Artinya kita melakukan patroli skala besar diperbit dari satu tempat ke tempat lain, dan juga untuk antisipasi tempat-tempat tertentu kita mencoba untuk respon informasi-informasi dari masyarakat yang terkait dengan tawuran dan balapan liar. Jadi memang kita juga butuh informasi, masukan terkait dengan tawuran dan balap liar, karena memang biasanya para pelajar ya ataupun anak-anak ini kan memang juga mencari waktu dan tempat yang dianggap aman untuk melakukan balap liar. Tes tidak pidana penganiayaan, kemudian yang kedua pencurian, yang ketiga kepemilikan saja dalam peristiwa tawuran, yang keempat pengeroyokan, yang kelima pemerasan dengan ancaman kekerasan. Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di sel tahanan Polres Kendal. Masing-masing dari mereka terancam hukuman pidana dengan ancaman kurungan rata-rata 7 tahun penjara sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan. Polres Kendal menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan operasi premanisme guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polres Kudus Kota berhasil mengamankan seorang pelaku kekerasan yang telah melarikan diri ke kota Tegal. Pelaku yang bertindak brutal dengan menggunakan senjata tajam itu ditangkap pada Senin 19 Mei 2025 setelah buron sejak September tahun lalu. Pelarian pelaku kekerasan yang beralamat di Kudus ini berakhir setelah petugas Polsek Kudus Kota melacak jejaknya di Tegal. Dalam press release di Mapolres Kudus, Rabu siang, Kapolsek Kudus Kota AKP Subhan menyebutkan pelaku berinisial B berusia 35 tahun. Setelah melakukan aksi brutalnya, pelaku langsung melarikan diri bersama istri dan anaknya di kota Tegal. Bahkan pelaku telah memindahkan dokumen kependudukannya dan membuka usaha mie ayam di tempat baru. Pagi hari, jam 4 pagi hari, dini hari sudah menjelang subuh. Ini TKP-nya di sebuah kafe di Singopadon. Kafenya itu dekat sungai di bawah rimbunan pohon. Untuk nggak tahu kalau itu ternyata kafe. Nah, ternyata di situ kemudian sampai terjadi permasalahan dengan pelaku yang kemudian tiba-tiba menyerang korbannya. Nah, menyerangnya ini dengan berbagai macam senjata. Awalnya sempat dilempar dengan piring, kemudian dilempar dengan cangkul, kemudian yang terakhir dengan celurit. Celuritnya dilempar dengan celurit. Hingga untuk korban ini mengalami beberapa luka, baik di tangan, di kepala, sampai di belakang leher. Ini lukanya cukup parah, sempat dirawat di rumah sakit. Kemudian untuk tersangka berhasil kita amankan kemarin pada hari Senin 19 Mei jam tengah malam di Tegal. Jadi setelah kejadian pelaku ini hilangnya tidak sendirian, bersama anak istrinya. Dari hasil penyelidikan ternyata mungkin sudah merencanakan untuk tidak kembali lagi karena kakaknya sudah dipindah ke sana, termasuk di kota Tegal. Di sana sudah punya usaha jualan mie ayam. Nah, menurut informasi pada saat kita pull bucket, mie ayamnya sebetulnya ramai, enak katanya. Jadi laris. Kita
Kita akhirnya bisa menemukan di sana. Kemarin malam kita jemput untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kasus ini sama, kita kenakan pasal 351 KUHP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari penanganan kasus yang ada di Polsek Kudus kotanya. Untuk kedua kasus yang kami tangani, ini pelaku melakukan karena pengaruh minuman keras, jadi karena mabuk semua. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Kudus Kota bersama barang bukti yang digunakan untuk melakukan penyerangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 9 bulan penjara. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan tidak terpengaruh oleh minuman keras yang berujung tindakan kriminal. Dari Kudus, Lingkar TV, Fahtur Rahman melaporkan. Untuk membantu korban bencana jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Bonang, Polres Demak mendirikan posko kesehatan di lokasi banjir. Sudah 4 hari warga Desa Karangrejo dan Kembangan Kecamatan Bonang Demak terdampak banjir jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Meski begitu, sebagian warga masih memilih bertahan di rumah. Saat ini upaya penutupan tanggul yang mengalami jebol sudah dilakukan, namun belum tertangani secara 100%, sehingga air sungai masih mengalir dan menggenangi pemukiman. Warga pun mulai terserang penyakit lantaran setiap harinya mereka beraktivitas di genangan air banjir yang bercampur limbah rumah tangga. Salah satu warga terdampak banjir, Siti Mahmudah, mengaku mulai mengalami penyakit gatal-gatal yang diakibatkan air banjir. Meski begitu, ia masih ingin bertahan di rumahnya. Malah pusing, itu Terus apa, Bu? Terus? Ini gatal-gatal. Gatal-gatal. Kenapa kalau dikasih obat gatal-gatal kenapa? Ya, gatal. Sering kena banjir itu ya? Udah berapa hari, Bu, kebanjiran, Bu? Banjirnya dari hari Minggu. Di dalam rumah berapa, Bu, banjirnya, Bu? Berapa santi? Di dalam rumah, dalamnya mata kaki, sama mata kaki. Kalau di luar, lutut. Enggak ngungsi, Bu? Enggak. Enggak ada tempat pengungsian atau gimana? Enggak mau ngungsi aja. Enggak mau ngungsi? Iya. Milih bertahan itu ya? Iya. Sementara itu, Wakapolres Demak, Kompol Satya Adi Nugraha mengungkapkan, sebagai bentuk kepedulian, pihaknya menyalurkan sejumlah bantuan sembako sekaligus mendirikan posko kesehatan. Jadi kebetulan di wilayah Bonang ini, Demak ini, kami mendapat informasi dari teman-teman media, dari masyarakat juga. Terus kemudian Bapak Kapolres memerintahkan pada kami untuk langsung turun, baik dari secara fisik kami datang juga, kemudian juga ada dari bidang kesehatan, kami juga berkolaborasi dengan Puskesmas, kemudian juga dari Dinas Kesehatan dan kemudian juga dari Forkopimda juga untuk kita turun. Untuk dampak sendiri gimana ada dari informasi yang ada? Ya, kalau dari informasi yang ada, memang untuk banjir kali ini ada 8 desa yang menjadi titik banjir. Kemudian juga ada 4 yang wilayah yang memang pada saat kemarin jebol. Kemudian juga yang terdampak sekali memang di Desa Kembangan sama Karangrejo. Kami juga mengirimkan bantuan kesehatan dari Sidokes kami, kemudian juga obat-obatan, kemudian juga ada sedikit untuk bahan makanan berupa mie instan, kemudian juga air mineral, karena memang di sini kebutuhan air mineral agak susah. Tercatat ada 13 desa di 5 kecamatan di Demak terdampak banjir akibat luapan air sungai akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan jebolnya tanggul di wilayah Bonang. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan tegas bagi para pejabat di pemerintahannya terkait penyederhanaan birokrasi, terutama terkait kegiatan berusaha. Saat membuka konvensi dan pameran IPA ke-49 di Kabupaten Tangerang, Banten, Presiden menegaskan akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi dan meminta budaya mempersulit perizinan untuk diubah. Saat membuka konvensi dan pameran ke-49 Indonesia Petroleum Association di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 21 Mei, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang begitu luas di sektor minyak bumi. Pemanfaatan potensi tersebut perlu didukung dengan kebijakan berusaha yang tidak berbelit-belit dan mendukung iklim bisnis dalam negeri. Dalam semangat berbenah demi mendorong investasi dari penanam modal, Presiden mengingatkan para pejabat di pemerintahannya agar tidak memperumit birokrasi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Presiden menegaskan pejabat negara adalah pelayan masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugasnya harus memberikan yang terbaik demi kemaslahatan rakyat, termasuk menciptakan iklim investasi. Pemirsa, kami akan hadir kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan sejumlah rekomendasi anti korupsi dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi terkait program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta. KPK mendorong Kementerian Koperasi membangun sistem pencegahan korupsi yang handal, menjamin transparansi anggaran, serta menghindari manipulasi data pada sekitar 80.000 koperasi yang beresiko fiktif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan sejumlah rekomendasi anti korupsi dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi terkait program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pertemuan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 21 Mei itu merupakan langkah awal koordinasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Dalam pertemuan tersebut, KPK menekankan pentingnya mencegah benturan kepentingan dan memastikan partisipasi anggota koperasi berjalan optimal. KPK juga mendorong Kementerian Koperasi membangun sistem pencegahan korupsi yang andal, menjamin transparansi anggaran, serta menghindari manipulasi data pada sekitar 80.000 koperasi yang berisiko fiktif. Audiensi Kementerian Koperasi terkait program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Hal ini menjadi langkah koordinasi awal antara KPK dengan Kementerian Koperasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa ke kota melalui program tersebut. Sebagaimana kita ketahui, KPK juga sebelumnya pernah melakukan kajian terkait dengan ketahanan pangan. Di sana KPK melakukan pemetaan ruang-ruang yang punya potensi resiko korupsi. Selain itu, KPK juga merekomendasikan pembentukan unit pengendali gratifikasi UPG, pelatihan peningkatan integritas bagi pelaku koperasi, serta mendorong kolaborasi koperasi desa dengan UMKM lokal untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemirsa, surat komitmen, dukungan, dan akta pembentukan Koperasi Merah Putih resmi menjadi syarat tambahan penyaluran dana desa tahap kedua tahun anggaran 2025. Kebijakan ini tertuang dalam edaran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembendaraan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Surat komitmen dukungan dan akta notaris pembentukan Koperasi Merah Putih kini menjadi syarat tambahan penyaluran dana desa tahap kedua tahun anggaran 2025. Selain laporan realisasi dana desa tahap pertama, syarat ini tertuang dalam edaran resmi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan pertanggal 14 Mei lalu. Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan, kebijakan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Ratih menyebut alokasi dana pembentukan koperasi akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah, difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dan kota. Seluruh dokumen administratif wajib diselesaikan paling lambat akhir Juni. Akta notaris pembentukan koperasi, dan yang kedua surat pernyataan bersedia untuk menyediakan APB desa untuk membentuk koperasi desa atau koperasi merah putih. Dan itu merupakan tambahan persyaratan dari persyaratan yang sudah ada sebelumnya untuk penyaluran dana desa tahap 2. Ratih juga mencatat penyaluran dana desa di NTB hingga saat ini telah mencapai 53,08% atau sekitar 583 miliar rupiah dari total pagu sebesar 1,09 triliun rupiah. Dengan target sasaran sebanyak 1.140 desa dan kelurahan di NTB.
Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah BUMD, Bupati Rembang Harno mengumumkan rencananya untuk mengevaluasi kinerja BUMD secara bertahap. Langkah awal ini akan dimulai dengan perusahaan daerah air minum PDAM yang menjadi sorotan utama dalam rapor kinerja BUMD di daerah tersebut. Sebelumnya, dalam rapat BUMD, Wakil Ketua Komisi 2 Dumat Yono dari Partai Hanura menyampaikan bahwa secara garis besarnya total dividen mencapai 11,843 miliar rupiah. Namun disayangkan bahwa PT Rembang Migas Energi RME dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya RSJ selama 4 tahun terakhir belum menyetor dividen ke Pemkab Rembang. Bupati Harno menegaskan pentingnya evaluasi sebagai langkah strategis untuk memastikan BUMD di Rembang dapat berkontribusi secara optimal, khususnya dalam hal penyetoran dividen. Dalam beberapa kesempatan, Komisi 2 DPRD Rembang telah mencatat bahwa ada BUMD yang belum mampu menyetorkan dividen, seperti PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya RBSJ dan PT Rembang Migas Energi RME. Data terbaru menunjukkan bahwa total setoran dividen BUMD untuk Kabupaten Rembang mencapai sekitar 11,843 miliar, dengan PT BPD Jawa Tengah Cabang Rembang memberikan kontribusi terbesar senilai 9,4 miliar. Diikuti oleh PT BKK Lasem dengan total 1,290 miliar rupiah, serta setoran dari BUMD lainnya yang jauh lebih kecil. Harno mengatakan tujuan keberadaan BUMD adalah untuk memberikan dividen ke daerah. Oleh karena itu, dirinya akan melakukan evaluasi agar kinerja mereka lebih baik. Yang tidak stok dividen semua akan dievaluasi. Jadi tujuan inti BUMD adalah termasuk dividen, yaitu tetap semuanya akan ada evaluasi agar bisa lebih baik dan kedepannya juga bisa setor dividen. Ada target berapa nilainya? Belum. Jadi ini sementara saya akan masuk dulu di PDAM-nya. Mungkin bulan depan. Ini belum, tapi bulan depan mungkin saya akan mempelajari satu persatu. Kalau tanggapan Bapak terkait RBSC yang belum setor 4 tahun itu, Pak? Ya, jadi nanti akan saya pelajari satu persatu dulu dari sekian BUMD. Termasuk inventarisasi aset-asetnya juga. Ya, termasuk juga. Meskipun saat ini belum ada target spesifik yang ditetapkan terkait jumlah dividen yang diharapkan, Bupati menegaskan bahwa fokus awal akan tertuju pada PDAM. Dirinya mengaku baru akan mempelajari satu persatu hingga bulan depan. Dari Rembang, Fikirio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada 85 penerima manfaat di Kabupaten Kendal. Penyaluran bantuan dilakukan dalam acara yang digelar di Aula Kecamatan Brangsong. Bantuan ini mencakup berbagai kategori mulai dari pemenuhan hidup layak, alat bantu, hingga dukungan kewirausahaan untuk kelompok rentan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Muntoha menjelaskan mendapat 85 penerima manfaat yang terdiri dari 11 orang penerima bantuan pemenuhan hidup layak bagi penyandang disabilitas, 2 orang penerima bantuan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, 20 orang penerima alat bantu untuk disabilitas, 18 orang penerima bantuan pemenuhan hidup layak bagi lansia, 12 orang penerima alat bantu lansia, 15 orang anak penerima bantuan atensi, 7 orang penerima bantuan kewirausahaan untuk kelompok masyarakat rentan. Untuk mendukung keberlanjutan bantuan kewirausahaan, para penerima akan mendapatkan pendampingan rutin dari tenaga lapangan dan SDM Dinas Sosial, agar usaha yang dirintis dapat berkembang dengan baik.
Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan perekonomian para penerima, mendorong kemandirian, dan pada akhirnya mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Jadi bantuan atensi adalah salah satu bantuan sosial dari Kementerian Sosial, ya. Dan bantuan atensi ini adalah bantuan yang berupa kebutuhan yang setelah dilakukan asesmen mereka itu butuh apa. Jadi masyarakat yang masuk di TKS, ya, itu untuk ini jumlahnya ada 85 penerima manfaat. Yang rinciannya adalah 11 orang itu penerima bantuan atensi pemenuhan hidup layak bagi penyandang disabilitas, yang 2 orang penerima bantuan atensi kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, 20 orang penerima bantuan atensi alat bantu bagi penyandang disabilitas, 18 orang penerima bantuan atensi pemenuhan hidup layak bagi lansia, 12 orang penerima bantuan atensi alat bantu bagi lansia, 15 orang penerima bantuan atensi bagi anak, dan 7 orang penerima bantuan atensi kewirausahaan bagi kelompok masyarakat rentan. Yang usaha harapannya apa? Harapannya setelah mendapatkan bantuan itu mereka meningkat perekonomiannya, lalu harapannya mandiri, lalu harapannya juga dia tidak hidup di dalam garis kemiskinan, lalu harapannya lagi keluar dari data DTKS, harapannya begitu. Sampingan ada, jadi kami punya tenaga yang di lapangan, itu ada yang namanya tenaga SDM PKH. Nanti kita monitor sejauh mana daya ungkit dari bantuan ini, dan sebagian besar cukup baik. Dari tahun-tahun kemarin kita cukup baik. Salah satu penerima manfaat, Aminatun warga Sari Baru, Kaliwungu, merasa senang dapat bantuan anak sekolah berupa alat tulis, meja belajar, kipas angin, dan sembako. Bantuan apa ini, Bu? Ini bantuan tas, terus buku, sepatu, meja belajar, kipas angin. Udah. Bu senang nggak dapat bantuan seperti ini? Ya senang. Buat cucu sekolah, ya meringankan semuanya. Anaknya rajin belajar ya, Bu? Ya, ya. Yang satu SD, yang satu TK. Oh, TK dan SD. Ya. Sementara itu, perwakilan dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dewi Suharatini, menjelaskan bahwa bantuan atensi diberikan secara rutin setiap tahun. Penyaluran dilakukan berdasarkan usulan kabupaten kota yang telah melalui proses asesmen lapangan oleh petugas. Kita punya target di 24 kabupaten kota yang menjadi wilayah kerja dari Sentra Terpadu Kartini, gitu. Nah, tapi waktu penyalurannya berbeda-beda tergantung dari usulan dari masing-masing kabupaten kota dan hasil asesmennya. Di Jawa Tengah kita punya 10 wilayah kerja, itu salah satunya di Kendal ini. Ada pemenuhan hidup layak, itu biasanya diberikan kepada para lansia, anak, seperti itu, disabilitas. Ada juga yang berbentuk kewirausahaan, itu untuk kelompok rentan, atau bisa juga disabilitas yang memang mempunyai embrio usaha dan punya minat usaha, seperti itu. Jadi bermacam-macam, ada juga bantuannya berupa alat bantu seperti untuk yang disabilitas yang membutuhkan kursi roda atau tongkat. Nah, itu kita berikan. Atau mungkin ada mereka yang butuh alat bantu dengar, itu kita siapkan seperti itu, dan itu semuanya hasil dari asesmen para pendamping yang ada di lapangan, dan kita nanti juga akan melakukan monitoring kemanfaatan dari bantuan yang kita berikan. Rutin tiap tahun seperti ini? Rutin setiap tahun, tapi jumlahnya berbeda-beda, sasarannya juga berbeda-beda. Seperti itu. Nama lengkap, Bu? Saya Dewi Suhartini dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung. Dewi menambahkan di Jawa Tengah ada 10 wilayah kerja Sentra Kartini termasuk Kabupaten Kendal. Bantuan atensi mencakup pemenuhan hidup layak untuk lansia, anak dan disabilitas, serta dukungan kewirausahaan dan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu dengar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, guna memastikan kualitas produksi makanan bergizi gratis di wilayah 3T, Badan Gizi Nasional meninjau salah satu pabrik yang memproduksi BMG cepat saji di Kaliwungu, Kendal. Rombongan Badan Gizi Nasional yang dipimpin Brigjen TNI Purnawirawan Suwardi Samiran mengecek langsung proses produksi PT Bisnis Rakyat Indonesia di Kaliwungu, Kendal. Pabrik yang memproduksi makan bergizi gratis khususnya kemasan siap saji ini rencananya akan diimplementasikan di wilayah 3T, yakni terjauh, terdepan, dan tertinggal di Indonesia. Deputi Bidang Pelayanan dan Penyediaan Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Suwardi Samiran mengapresiasi kualitas produk yang diproduksi PT Bisnis Rakyat Indonesia karena memiliki peralatan modern dalam membuat dan menjaga produk kemasan. Higienitasnya sangat bagus ya, karena ada ruang higien yang memang menjaga higienitas dari makanan itu. Pastikan ya, sangat memungkinkan untuk digunakan untuk makan bergizi, karena melihat gizi ini kecukupan gizinya sangat memenuhi syarat. Hanya memang tidak layak untuk dikasih tempat yang bisa dijangkau dengan SPPG. Artinya ini untuk wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Saat ini pemerintah terus mendorong perluasan program makan bergizi gratis di Indonesia. Salah satunya adalah penyediaan makan bergizi gratis cepat saji agar dapat menjangkau wilayah 3T di Indonesia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pati menerima berbagai usulan saran dari lintas sektor mengenai musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Pati menggelar musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 menghadirkan pimpinan organisasi, perangkat daerah, camat, unsur masyarakat, organisasi wanita, forum anak, kelompok nelayan, kelompok tani, dan lainnya. Forum ini diharapkan memperoleh masukan, saran, serta pendapat dari para perwakilan masyarakat dalam rangka menyempurnakan rancangan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pati dalam rangka menyempurnakan menjadi rancangan akhir dan menjadi bahan pokok Raperda RPJMD yang bakal dilakukan pembahasan dengan DPRD. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Pati Muhtar mengatakan, dari musyawarah ini bakal dibukukan dan berita acara yang ditandatangani bersama oleh Bupati Pati Sudewo. RKPD Kabupaten Pati dalam rangka penyempurnaan untuk menjadi rancangan akhir yang berikutnya nanti akan menjadi bahan pokok untuk penyusunan Raperda RPJMD Kabupaten Pati untuk dibahas dan disepakati dan ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten Pati. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang terhormat, RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian kondisi penyusunan RKPD tahun 2026 ini karena berada pada transisi, maka RKPD yang tersusun masih mengacu rancangan awalnya pada RPD 2023-2026 dan mengacu pada rancangan teknokratik RPJMD. Dan seiring dengan perjalanan disesuaikan dengan penyusunan RPJMD termasuk saran-saran strategis dari Bapak Bupati. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo meminta musyawarah ini dapat membangun kesepahaman bersama mengenai pembangunan di lintas sektor dengan target peningkatan indeks kinerja utama. Kebijakan pun diambil mengenai infrastruktur jalan, pendidikan, pertanian, periklanan, pendidikan sementara RKPMD di tahun 2026, penanganan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama. Ini adalah musrenbang terintegrasi dengan RKPD 2026. Musrenbang untuk 2025 sampai 2030. Target kami dalam musrenbang ini adalah untuk peningkatan indeks kinerja utama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapeda tadi. Ada kebijakan yang saya ambil, utamanya adalah soal infrastruktur jalan, soal pendidikan, soal kesehatan, soal pertanian, soal perikanan, dan lain sebagainya. Dimulai dari tahun 2025. Kemudian di tahun 2026 dalam RKPD di 2026 prioritas masih pada infrastruktur jalan. Meskipun infrastruktur jalan di tahun 2025 banyak yang sudah kami tangani, tapi itu masih banyak juga yang dalam kondisi rusak, maka kami tetap penanganan infrastruktur jalan adalah prioritas utama dalam RKPD tahun 2020. Pihaknya berharap melalui forum ini dapat menyumbang berbagai saran masukan agar dapat memberikan sumbangsih pada usulan pembangunan Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 18 tahun berasal dari Pati, Jawa Tengah menjadi salah satu calon haji belia dari Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci di tahun 2025 ini. Zahratun Ulin Nasroh namanya. Ia menunaikan ibadah haji untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu. Ia pun memanfaatkan kesempatan berada di Tanah Suci dengan berdoa langsung di depan Ka'bah agar kelak menjadi polwan seperti yang diinginkan oleh almarhum ayahnya. Inilah Zahratun Ulin Nasroh,
remaja asal Pati, Jawa Tengah berusia 18 tahun yang menjadi salah satu jamaah haji belia asal Indonesia yang berangkat pada musim haji di tahun ini. Lina panggilannya. Ia berangkat haji untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia akibat sakit. Ia bercerita, ayahnya mengidap sakit selama 6 tahun. Kondisi yang terus memburuk, akhirnya sang ayah meninggal dunia pada tahun 2020. Sebelum meninggal, ayahnya telah berwasiat agar Lina menggantikannya untuk berangkat haji. Lina mengaku rasa sedih dan bercampur senang ia rasakan saat itu. Soalnya kan yang nungguin haji kan bapak, tapi yang berangkat aku gitu. Senang, contohnya senang banget. Soalnya ini pertama kali nggak pernah pergi ke luar negeri, terus tiba-tiba perginya ke Makkah untuk beribadah haji. Tentu saja tidak mudah untuk beribadah haji di usia muda. Bukan soal fisik dan tenaga, tetapi tentang kesiapan mental dan hati. Namun hal ini telah Lina siapkan dengan baik. Tekad bulatnya berhaji justru semakin besar karena tersemat doa dari mendiang sang ayah. Lina bercerita soal cita-citanya ingin menjadi polisi wanita atau polwan. Sang ayah juga ingin Lina menjadi polwan, tepatnya polwan yang solehah dan jujur. Harapan ayahnya ini telah 2 kali Lina langitkan di depan Ka'bah dan akan lebih sering Lina panjatkan selama musim haji ini di tempat-tempat paling mustajab di Tanah Suci. Sebuah harapan dan doa yang mulia yang nampaknya patut kita aminkan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kabar menggembirakan datang dari Batu Secret Zoo, Jatim Park 2, Kota Batu. Seekor anak gajah betina baru saja lahir dan resmi diberi nama Diah oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Diah menambah koleksi satwa baru di Lembaga Konservasi Satwa ini. Anak gajah betina bernama Diah lahir pada tanggal 21 April 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Bayi gajah Sumatera ini lahir dari pejantan bernama Andalas dan induk betina Nazumi. Keduanya merupakan koleksi gajah Sumatera yang telah lama menghuni eksibit gajah di Batu Secret Zoo. Dia lahir dalam kondisi sehat dengan berat mencapai 86 kg. Seperti diketahui, gajah merupakan mamalia darat dengan masa kehamilan terpanjang, yaitu hingga 22 bulan. Doing any special treatment for the baby because the Nazumi is experienced mother. He is her second baby, and she taking care of the baby very good. The baby is very active. She wants to drink a milk from the mother's breast very often, so she's really perfect baby. Kelahiran Diah semakin melengkapi koleksi satwa di Batu Secret Zoo yang juga menjadi lembaga konservasi satwa. Total ada 5 ekor gajah Sumatera di lokasi ini dengan 1 ekor gajah jantan dewasa, 3 ekor gajah betina dewasa, dan 1 ekor anak gajah betina yang baru saja lahir. Sementara itu, Kepala BBKSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan pada 21 Mei 2025 mengapresiasi kepada Batu Secret Zoo atas upaya konservasi satwa yang terus dilakukan selama ini. Ia berharap komitmen tersebut tetap dijaga sehingga akan lahir bayi-bayi gajah lainnya di masa mendatang. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa nanti teman-teman di Batu Secret Zoo harus berkomitmen untuk menjaga, kemudian mengembangkan lebih baik lagi sesuai dengan fungsi LK-nya, dan bisa bertambah lagi, si Diah bisa menjadi betina yang tangguh, betina yang hebat, sehingga menambah perkembangbiakan gajah-gajah yang lain. Gajah Sumatera saat ini berstatus terancam punah atau critically endangered. Kelahiran Diah menjadi harapan baru dalam upaya kelestarian satwa yang terancam punah di Indonesia. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.